pada kehidupan masa lalu di Jawa bagian barat. Hiduplah seorang pujangga mendarmakan dirinya bersama pengetahuan yang memanusiakan manusianya. Tata mangsa, tata boga, tata yoga, tata kama. Apakah angka 13 di zaman modern ini masih berlaku dianggap sial? Dan mengapa angka 31 dalam rumus astrologi Nusantara termasuk dalam angka yang sangat tidak baik? Dari mana dasar dan logikanya agar diterima nalar kita? Selamat berjumpa kembali dengan Cirebon Mendidik episode 15 yang saya persembahkan secara khusus buat semua subscriber dan viewer kami yang selalu setia dalam mempelajari materi budaya dan ilmu pengetahuannya. Selamat mendengarkan. Bangsa Barat, bangsa Timur, dan bangsa Timur Tengah meyakini bahwa angka 13 adalah angka sial karena terbukti pada setiap hotel, gedung, dan rumah hampir tidak ada yang bernomor 13. Bagaimana dengan rumus dan tabir angka 13 berdasarkan ilmu pengetahuan sistematik manusia Nusantara yang cara pandang dan penilaiannya berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya? Kalau bangsa Barat berdasarkan triskaidekafobia atau rasa takut yang irasional pada angka 13. Apalagi pada hari Jumat tanggal 13 di bulan apapun, mereka sangat meyakini bahwa setiap hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 tidak baik. Di tahun 2021 ini berada di hari Jumat kedua di bulan Agustus, yang mana jatuh pada bulan Syura, tepatnya di awal pekan tahun Saka. Itu pun semua bukan hanya kebetulan, karena sesuai rumusnya
bahwa tahun 2021, yaitu angka 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 dan ditambah bulan ke-8 sama dengan 13. Kesemuanya itu menjadi warisan turun-temurun para pendahulu bangsanya masing-masing tentang angka 13 yang tidak baik. Berawal dari triskaidekafobia itulah mereka menghubungkan semua bahwa setiap apapun yang berangka 13 tidak baik. Dan memang sangat banyak suatu proyek besar dunia yang tidak sukses dan hancur berawal dari angka 13. Sampai perusahaan Microsoft yang terbilang sangat canggih pun ikut meyakini bahwa angka 13 adalah angka yang sangat sial. Terbukti Microsoft tidak memproduksi versi 13 demi menghindari kesialannya. Lalu manusia modern seperti kita seumpamanya tidak mempercayai angka 13 yang tidak baik, itu sah-sah saja. Karena hak setiap manusia dalam sebuah pendapatnya. Yang menjadi bahasan adalah ketika kita tidak mempercayai tetapi tidak mau dengan angka 13. Itu sama halnya dengan tidak sportif dengan pendapatnya sendiri. Atau ada lagi yang tidak percaya dan seolah-olah tidak masalah dengan angka 13. Tetapi tidak mau mencoba dengan sesuatu yang berangka 13. Itu sama dengan orang yang tidak tahu menahu tetapi sok tahu semuanya. Bagaimana menurut pandangan orang tua kita dahulu dengan angka 13? Dan bagaimana cara memahaminya agar kita tidak dibodohi oleh berbagai pendapatnya bangsa lain dan tidak ikut-ikutan berpendapat dengan orang yang sok tahu atau tidak sesuai logika kita manusia. Ada dua alasan dasar yang logis dan dapat dipahami oleh manusia modern dan anak cucunya. Pertama, setiap ada kebaikan itu sudah pasti ada keburukan karena sudah tercipta menjadi pasangan dalam hal apapun.
termasuk angka-angka dan bilangannya. Hanya saja kita tidak mempelajari hal-hal tersebut. Yang terjadi hanya penolakan diri dan pembenaran pribadi dengan alasan yang sedikit ngotot bahwa itu tidak ada di ajarannya dan dilarang untuk meyakininya. Itu sah-sah saja dalam berpendapat. Namun, ketika membicarakan sebuah ilmu pengetahuan beserta rumus-rumusnya, peradaban awal manusia Nusantara intelektualnya sangat tinggi dan sangat perlu diacungi jempol oleh kita generasinya. Karena serendah-rendahnya pengetahuan pendahulu kita tidak mengadopsi dari pengetahuan bangsa lain. Silakan kita amati. Pada setiap pustaka atau kitab buhun yang murni bukan saduran dan ditulis oleh ahlinya, mereka pasti menyisipkan pada urutan 13 atau halaman 13 dengan tulisan atau cerita yang kurang baik, dan itu harus ditulis. Karena mereka paham betul bahwa sebuah kebaikan harus ada kebaikan yang tidak disukai dan itu harus dilipatkannya. Misalnya urutan surat ke-13. Tidak ada orang yang mau berdekatan dengan isi surat ke-13. Atau misalnya lagi urutan tokoh wayang yang ke-13. Mereka tidak akan mau seperti itu dan pasti tidak akan bisa. Artinya sejak dahulu hampir semua angka 13 tidak bisa dijalani bersamaan dan beriringan secara langsung dengan kita manusia pada umumnya. Kedua, tidak ada seorang pun yang ahli pada bidang matematik dengan sistematiknya menyarankan pada angka 13. Alasannya karena angka 13 adalah angka yang tidak ada pada simbolisnya. Perlu kita tahu, angka simbolis hanya sampai pada angka 12 yang sesuai rotasi alam. Misalnya, jam hanya sampai angka 12, hari dan pasaran berjumlah 12. Bulan hanya ada 12 putaran, windu dan caturnya berjumlah 12, dan masih banyak lagi hal-hal dalam kehidupan yang hanya sampai pada angka 12 saja.
Artinya angka 13 tidak bisa ikut dalam sandi-sandi yang baik beserta simbol yang positif. Sekali lagi, setuju atau tidak bahwa angka 13 sebuah angka yang kurang baik? Itu adalah hak setiap manusia. Hanya saja pendapat yang tidak setuju itu tidak ada dasarnya. Hanya sebuah pembelaan diri dan untuk menjatuhkan pendapat dan rumus-rumus pendahulunya sendiri. Justru dalam rumus manusia Nusantara ada 2 digit angka yang kurang baik, yaitu angka 13 dan kebalikan angka 13, angka 31. Tiga belas adalah angka yang melampaui simbol, sedangkan 31 angka yang melampaui jumlah hari dalam 1 bulan. Karena jumlah hari dalam kalender Saka Nusantara tidak ada dalam 1 bulan yang berjumlah 31 hari. Sistematiknya, kedua angka yang 2 digit tersebut tidak bisa mengikuti dengan mata angin dan mata arah, sehingga dipastikan bila sesuatu hal yang tidak bisa mengikuti arus mata angin dan arus mata arah, dinilai sangat merugikan pemiliknya. Karena tidak bisa mengikuti putaran alam, sehingga tidak bisa dipelihara karena tidak mampu berputar mengikuti marcapada dan sastra jendra alias catatan alam rayanya. Sebagian kecil saya contohkan. Misalnya seseorang yang mempunyai kendaraan bergerak dengan plat nomornya yang 2 digit, baik itu angka 13 atau angka 31. Kendaraannya pasti kurang nyaman, disertai pengeluaran untuk kendaraannya sangat berlebihan, bahkan sangat merugikan pemiliknya. Artinya, walaupun ini sebuah kendaraan, tidak bisa dipelihara karena sangat merugikan terus-menerus pemiliknya. Atau kita boleh survei dan mengamati sendiri pada benda yang tidak bergerak sebagai bahan pelajaran yang logis dan sesuai nalar kita.
silakan kita mengamati rumah yang bernomor 13 dan rumah yang bernomor 31. Dipastikan penghuninya tidak nyaman dan selalu bermasalah. Dan permasalahan itu tidak kunjung henti seperti permasalahan kita pada umumnya. Perlu kita tahu, itu bukan kebetulan atau karena kesalahan pribadi. Itu semua karena keganjilan angka 13 dan angka kebalikannya yaitu angka 31 yang merugikan penghuninya dari berbagai faktor. Bila masih belum mengerti dan mempercayainya, kita boleh belajar terlibat langsung di dalamnya. Misalnya, ikut naik kendaraan yang bernomor 2 digit, baik itu yang bernomor 13 atau kendaraan yang bernomor 31. Atau kita ikut tidur dalam rumah yang bernomor 13 atau yang bernomor 31. Biar tidak menilai dari sisi klinik atau mistik atau hanya sebuah kebetulan saja. Perlu kita pahami angka 13 dan 31 dari 2 digit angka saja, karena akan berbeda kembali hasil analisa dengan rumusnya bila angka 13 dihasilkan dari 3 digit angka atau 4 digit angka. Misalnya 13 dari 3 digit angka atau 13 dari 4 digit angka justru mampu membawa sebuah pengaruh positif pemiliknya, karena dapat mengikuti catatan alam raya dalam kala dan mangsanya. Tersirat pesan dari pujangga kita yang berbunyi, tumindak kudu manut kala mangsa, yang artinya berbuat sesuatu harus mempertimbangkan waktu dan nilai-nilainya. Semoga materi dalam episode Cirebon Mendidik 15 ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dari pendahulu Nusantara yang tidak mengadopsi pengetahuan dari bangsa luar manapun. Niscaya kita selalu sehat berpikir, karena sehat berpikir sebagai dasar dalam puja, puji, dan berzikir kepadanya.